Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewanto. Pada kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester untuk biologi fluida dengan 3 nomor. Gitu nih. Nah, untuk nomor 1 ini kita akan membahas mengenai sebuah profil tanah tersusun oleh 3 lapisan yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kita sudah diberikan berupa 3 kasus dan masing-masing lapisan, ketebalan, dan karakteristik tanahnya. Nah, untuk kasus yang pertama, kita mendapatkan bahwa lapisan pertama itu ketebalannya itu sebesar H2, lalu karakteristik tanahnya itu YD itu atau gamma D itu sebesar 1762 kg per meter kubik. Lapisan kedua ketebalannya itu 4 dan gamma satnya itu 1938 kg per meter kubik. Dan lapisan ketiga yaitu ketebalannya 2 dan gamma satnya itu 1890 kg per meter kubik. Nah, untuk kasus pertama ini saya telah mendapatkan dan menggunakan metode titik, di mana titiknya itu ada 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Untuk titik A sendiri bisa dilihat dikarenakan tidak ada fluida, maka jumlah untuk keseluruhan penghitungannya itu 0, maupun itu U atau tanda ini. Nah, untuk titik B dikarenakan sudah mengalami ketidakdapatan fluida, maka saya akan menggunakan rumus gamma D dikali H. Nah, ini H-nya ini untuk masing-masing lapisannya. Nah, untuk titik B-nya ini saya menekan rumus tadi, maka hasilnya akan seperti 17,27 dikali 2, maka hasil 34,54. Nah, setelah mendapatkan hasil tadi, kita perlu menentukan U1B-nya. Dikarenakan U1B-nya di daerah yang itu tuh masih tidak ada fluidanya, maka masih kita anggap 0. Ini kalau misalkan lihat di gambar, ini masih tidak ada fluidanya. Lalu yang terakhir kita tinggal mencari aksen. Dimana aksennya itu tinggal mencari tadi hasil awal tadi 34,54 dikurangin U1B, maka hasilnya 34,54. Maka kita telah mendapatkan lapisan pertama untuk mencari tekanan efektifnya. Nah, jika sudah mencari tekanan efektifnya, maka tinggal titik terakhir, titik C. Masih sama caranya, namun ada sedikit perbedaan. Di mana perbedaannya itu kalau misalkan di titik C dikarenakan keterdapatan air, maka ini adalah rumusnya gamma D dikali H ditambah gamma sat dikali H2. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari U1C-nya, di mana U-nya itu tekanan pori. Maka tekanan porinya saya mendapatkan titik C seperti ini. Untuk tekanan efektif terakhir, kita mendapatkan bahwa hasil akhirnya tinggal tekanan total dikurangin tekanan porinya. Hasilnya 71,34. Nah, lanjut untuk kasus kedua. Kasus kedua itu masih sama, terdapat 3 lapisan. Lapisan 1, 2, dan 3 dengan mempunyai perbedaan ketebalan dan karakteristik tanah. Nah, untuk kasus 2 ini masih sama dengan cara yang tadi. Dikarenakan titik A dan titik B masih ada beberapa yang tidak mempunyai fluida, maka kita mulai dari awal dulu. Untuk titik A tidak ada fluida sama sekali, maka hasilnya akan menjadi 0. Untuk tekanan pori, tekanan fluida, tekanan pori, tekanan total maupun tekanan efektif itu hasilnya 0, dikarenakan tidak ada fluida sama sekali. Lalu titik B-nya dikarenakan ada yang sedikit daerah yang mempunyai fluida, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk gamma D-nya atau YD itu G dikali dengan gamma W-nya dibagi 1/C. Itu hasilnya akan seperti ini, 15,5 kN per meter kubik. Lalu cara yang sama selanjutnya yaitu mencari tekanan porinya
dan juga tekanan efektifnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Akhirnya untuk titik B-nya 7,5 dan untuk titik C-nya masih sama caranya dengan titik B tadi. Cuman ada penambahan sedikit, yaitu di lapisan ketiga ini atau titik C ini dia mempunyai ketidakdapatan W dan juga E. Untuk W-nya sendiri adalah sebesar 35%. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Maka hasilnya masih sama caranya tadi. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk gamma satnya itu sebesar 20,5. Lalu untuk tekanan totalnya itu sebesar 241,5. Dan tekanan porinya itu sebesar 78,4. Dan tekanan efektif tinggal dikurangin tekanan total dan tekanan porinya, lalu hasilnya akan menjadi 163,1. Nah, itu untuk kasus kedua. Lalu untuk kasus terakhir, yaitu kasus ketiga, bisa kita lihat kasus ketiga dengan masing-masing lapisan, yaitu 1, 3, dan ketebalannya juga berbeda, 3, 6, 2,5. Dan karakteristik tanahnya sama seperti kasus pertama, yaitu tinggal gamma D dan gamma SAT. 16 kN, 18 kN, dan 17 kN. Nah, untuk kasus ketiga ini, caranya juga masih sama dengan cara kasus kedua dan kasus ke-1 untuk kasus ketiga ini. Nah, dikarenakan titik A ini atau lapisan 1 ini tidak ada fluida sama sekali, maka seperti biasa ini tekanan total, tekanan pori, dan tekanan efektifnya hasilnya adalah 0. Lalu untuk titik B-nya, dikarenakan beberapa daerahnya masih ada terdapatkan fluida, maka tekanan totalnya masih bisa kita hitung, yaitu gamma D dikali H1, hasilnya sebesar 16 kali 3, dan hasilnya 48 kN per meter kubik. Nah, untuk tekanan porinya dikarenakan tidak ada, maka tekanan pori titik 3B-nya itu sebesar 0. Lalu untuk tekanan efektifnya, terakhir titik B, tinggal dikurangin tadi tekanan total dan tekanan porinya, maka hasilnya 48 kN per meter kubik. Nah, untuk titik ketiga, titik C, tekanan totalnya sedikit berbeda dengan titik B, tapi caranya masih sama dengan titik ini tadi, dengan titik B atau dengan titik C yang di atas, yang kasus kedua. Itu gamma D dikali H1 ditambah gamma SAT dikali H2. Maka hasilnya akan menjadi 196 kN per meter kubik. Nah, untuk tekanan porinya yang ketiga untuk titik C, maka tinggal dikali saja tadi. Ini gravitasinya dikali dengan 6, maka hasilnya dengan 58,8. Lalu tekanan efektifnya itu tinggal dikurangin, itu tekanan total dikurang dengan tekanan pori, maka hasilnya 97,2. Untuk titik D sendiri, ini dikarenakan keterlambatan fluidanya banyak. Ya, ini juga kita juga perlu menghitung di titik D di daerah sini. Nah, untuk perhitungan titik D-nya, maka hasil akan ini yaitu masih sama caranya dengan titik C tadi, semuanya sama, tinggal diganti angka, yaitu tekanan totalnya menjadi 3, yaitu gamma D dikali H1, gamma S dikali H2, dan gamma S juga dikali H3. Ya, hasilnya tekanan totalnya sebesar 198,5. Lalu selanjutnya masih sama, kita menghitung tekanan porinya. Tekanan pori saya mendapatkan bahwa itu adalah 3,3. Dan untuk tekanan efektifnya tinggal dikurang. Tekanan total dikurang dengan tekanan pori, maka hasil 115,2. Dan untuk tekanan pori sendiri, saya menggunakan rumus ini dikarenakan keterdapatan dua tekanan pori. Makanya saya inisialkan sebagai gamma W, langsung dikali dengan H2 ditambah H3. Kasih sama aja, cuman ini akan lebih efektif. Nah, untuk grafiknya saya menemukan seperti ini. Untuk depth-nya, yaitu kedalamannya, ini saya sudah sesuaikan grafik dengan masing-masing kasus dan juga masing-masing lapisan. Hasil akan seperti ini. Ini untuk titik A, titik B, titik C, titik D, ini maka hasil akan sama semuanya. Sudah saya sesuaikan dengan apa yang sudah dicari tadi dan hasilnya tadi. Ini adalah kedalamannya, ini ke samping adalah berupa tekanan efektifnya. Untuk hasilnya tekanan efektifnya seperti ini. Ini menggambarkan tekanan efektif atas kedalaman.
Maka tadi kita sudah mendapatkan gambar grafik yang sudah terhadap kedalaman, sudah dapat, dan juga nilai tekanan total, tekanan pori, dan tekanan efektif untuk masing-masing titik dan masing-masing kasus. Itulah untuk nomor 1. Lalu lanjut untuk nomor 2 sendiri. Gimana nomor 2 ini untuk setiap kasus, bagaimana perubahan tekanan efektif pada titik C jika untuk pertanyaan adalah muka air tanah 2 meter, muka air tanah naik hingga titik A, dan yang C adalah muka air tanah naik hingga 3 meter di atas titik A. Nah, ini agar efektif, maka kita akan menghitung satu-satu. Untuk A sendiri, tadi perlu diketahui, untuk raw airnya sendiri atau PB-nya tadi itu, kita ketahui adalah sebesar 1938 kg per meter kubik. Dan untuk jaraknya sendiri, B-nya itu sebesar 4 meter, dan juga ketinggiannya itu sebesar, masing-masing nanti kita hitung. Nah, untuk pertama-tama, yang ditanyakan adalah kalau misalkan tanah turun sebesar 2 meter. Maka tinggal dikurangin. Tadi ketinggiannya kan AC-nya itu sebesar 4 meter ya. Nanti kita tinggal kurang dengan 2 meter. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk row B-nya itu 1908. Ketinggiannya tinggal dikurang, 4 dikurang 2 meter. Sebesar 2 meter. Untuk B-nya itu kalau misalkan ketinggian totalnya. Nah, ini ketidakdapatan DW itu sebesar row W-nya itu sebesar kilogram per meter kubik 1000 kilogram per meter kubik. Dan untuk gravitas sendiri itu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kan tadi yang dicari yaitu kalau misalkan muka air tanah 3 meter, maka tinggal dicari aja tekanan atau total stresnya. Nah, total stresnya hasilnya akan seperti ini. Total stresnya itu rumusnya rho B-nya tadi atau rho airnya tadi dikali dengan gravitasi dan juga dikali dengan ketinggian. Nah, maka hasilnya saya mendapatkan bahwa itu totalnya adalah 1183,954 kilo PA. Nah, untuk U-nya sendiri tadi kita sudah mengetahui bahwa U adalah tekanan pori. Nah, dikarenakan tekanan pori pada titik ini itu tidak ada tidak ada air, maka di titik A ini tinggal kita hitung aja U-nya 1000 dikali gravitasi dikali 2, ya, maka hasilnya 37,984. Nah, untuk terakhir, maka kita tinggal mencari namanya total stress aksen. Nah, total stress aksen masih sama dengan cara tekanan efektif tadi, yaitu tinggal total stress yang biasa, yang normal, dikurang dengan tekanan pori. Maka hasilnya adalah 75,97 kPa. Nah, untuk yang B, pertanyaan adalah jika air tanah di titik A itu naik sebesar 2 meter. Nah, dikarenakan 2 meter dia kan naik, jadi berbeda, maka ketinggiannya ini ditambah. Tidak yang A tadi, yaitu dikurang. Untuk yang B ini ditambah tinggiannya. Jadi tinggal 4 ditambah dengan 2. Maka tinggian jadi 6, sisanya masih sama. Dan rumusnya pun masih sama, dikarenakan mencari kedalaman di bawah air tanah, maka rumusnya kita menggunakan tekanan stres, total stres. Maka total stresnya itu untuk yang B, yang total stres yang normal, itu 113,954 kPa. Untuk tekanan porinya sebesar 58,8 kPa. Dan untuk total stres aksennya itu tinggal dikurang. Total stres utama atau total stres normal dikurang dengan tekanan pori. Maka hasilnya 55,154 kPa. Nah, ini tegangan efektifnya itu dapat menerima atau dapat mencerna. Nah, itu untuk yang B. Lalu yang terakhir yang C. Kalau misalkan ketinggiannya itu 6 ditambah 3. Nah, ketinggiannya ini berbeda dengan yang tadi. Ini ada ketinggian sendiri, namun sisanya untuk raw air dan lain-lain itu masih sama. Dan caranya pun masih sama. Tinggal kita ganti atau kita ubah, yaitu ketinggiannya tadi sebesar 9. Nah, misalkan kita lihat di soal, yaitu kalau misalkan tanahnya naik 3 meter di atas titik A. Maka tinggal kita cari total stresnya sebesar yang kita dapatkan 113,954 kPa. Lalu ada tekanan porinya, saya mendapatkan 88,200 kPa atau 88,2 kPa.
Lalu untuk total stres aksennya itu tinggal dikurang, maka hasilnya adalah 25,754. Maaf, ini adalah KPA gitu. Nah, ini itu setelah kita dapatkan yang C, maka total stresnya itu menurun dibandingkan dengan total stres yang tadi sudah kita hitung. Oh, itu ada ketinggian turun 2 meter ataupun naik 2 meter. Yang di C ini dikarenakan berbeda juga, maka total stres aksennya itu menurun. Gitu. Oke, atau yang terakhir, yang C. Maaf, yang ketiga, nomor 3. Apa yang Anda dapat simpulkan dari hubungan tekanan efektif dengan ketinggian muka air? Nah, ini kalau misalkan kita lihat di gambar ya, ini kan masing-masing layer itu berbeda. Kan titik-titiknya juga di daerah yang berbeda. Nah, kalau misalkan yang dapat saya simpulkan bahwa hubungan antara kedua hal tersebut, yaitu tegangan efektif terhadap ketinggian muka air tanah, kalau misalkan layer, misalkan titik C ini, itu mengalami penurunan. Nah, itu akan menyebabkan apa sih? Titik C ini misalkan mengalami penurunan, di layer 2 itu kan tidak ada fluida sama sekali. Maka yang daerah tidak ada fluida sama sekali ini masih ada keterdapatan porositas. Nah, porositas tersebut dapat menyebabkan namanya kompaksi terhadap tanah tersebut. Nah, pada kompaksi tanah tersebut, di saat tanah C ini menurun atau titik C ini menurun, layer 3 ini menurun, maka yang di atas otomatis kan akan menurun juga. Yang saat kompaksi itu pengerasan tanah yang tadi itu kompaksi. Nah, di saat kompaksi tadi, maka tekanan efektifnya juga akan semakin menurun dan juga tekanan stresnya itu akan makin naik. Dikarenakan tadi tekanan efektifnya makin menurun ya, maka tekanan stresnya makin naik, tekanan stresnya makin naik. Nah, selanjutnya untuk kebalikannya, kalau misalkan tekanan efektifnya itu makin naik dan juga permukaan airnya naik. Nah, ini kan dikarenakan ada fluida di bawahnya ya. Nah, sedangkan di atas itu tanah kering, layer 2 itu merupakan tanah kering dan terdapat porositas. Akibatnya tanah yang terdapat fluida tadi mengisi di layer 2. Dan layer 2 ini jadi memiliki kedapatan fluida. Nah, berarti makin lama porositasnya juga makin hilang, maka tekanan efektifnya makin naik. Dan juga tadi stresnya juga makin turun gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk ujian akhir semester kali ini, geologi fluida. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.